luar biasa. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Siap Kak, berdoa mulai. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, anak-anak semua, untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Yuk, silakan posisi berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Silakan duduk kembali. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin bertambah. Nah, anak-anak semua, hari ini kita mulai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk elemen pada pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti yaitu elemen berpikir komputasional, dan topik bahasanya instruksi logis dalam pemecahan masalah. Nah, setelah pembelajaran nanti, anak-anak diharapkan bisa mencapai pembelajaran yaitu mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata. Nah, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun langkah-langkah atau instruksi yang logis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti membuat jus, menyikat gigi, atau merapikan meja. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, baru mau tanya dulu, hari ini sudah siap belajar? Siap. Sudah siap? Siap. Are you ready? Ready. Ya, sip, luar biasa. Nah, anak-anakku semua, sebelumnya baru mau tanya, siapa yang pernah lupa membawa bekal karena tidak menyiapkan tas dengan benar? 1, 2, 3. Nah, jadi kira-kira apa saja langkah-langkah yang seharusnya dilakukan supaya tas kita siap untuk dibawa ke sekolah agar tidak ada yang ketinggalan? Jelas? Tasnya sudah disiapkan tadi malam. Oh ya, tasnya sudah disiapkan sejak tadi malam.
pagi buat siapkan bekalku. Oh iya bagus. Bangun pagi buat siapkan bekal. Jadi semua itu perlu cara atau langkah-langkah agar sesuatu yang kita inginkan itu berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada yang ketinggalan. Seperti Mas Ulfa, Mas Alvin dan Mas Imen pernah lupa bekal makanannya lupa tidak dibawa ke sekolah karena tidak menyiapkan tasnya dengan benar. Nah, kita mulai pembelajaran. Baru punya video, silahkan menyaksikan video yang di laptop ini ya. Semua bisa melihat ya? Ya. Oke, saya play. Smile and learn. Hello, friends! Today we're going to set the table and learn how we call all the things we need to do that. Are you ready? Here we go! Tablecloth. First, we are going to put the tablecloth on to cover the table. Tablecloth. Plate. The plate is a flat or deep dish in which food is served. Plate. Glass. We use the glass to drink water. Glass. Spoon. The spoon is an eating utensil for liquid foods like soup. We're going to place it to the right of the plate. Spoon. Fork. Fork is an eating utensil. It has pointed parts used for picking up food. We're going to place the fork to the left of the plate. Fork. Knife. The knife is a utensil used for cutting food. It has a handle and a sharp part. Be careful not to cut yourself. We're going to place the knife to the right of the plate, right next to the spoon. Knife. There are still a few things left to finish setting the table. Napkin. The napkin is made of cloth or paper, and it is used for wiping our mouth and cleaning our hands. It is placed to the right of the spoon. Napkin. Mug. A mug is used for having hot drinks like milk, coffee, or tea. Mug. Pitcher. The pitcher is a container used for serving liquids. It has a wide mouth and a handle. The one here is a water pitcher. Pitcher. Tray. The tray is a container used for serving or collecting the various utensils on the table. Tray. Oops, I almost forgot. We can place the bread plate to the left, above the fork. Today we learned how to set the table and all the words and utensils we need to do that. Let's see if you remember some of them. Where do we serve food? In a plate. What do we use to drink? The glass. What do we use to eat the soup? The spoon. What do we use to pick up food? The fork. What do we use to cut food? The knife.
What do we use to wipe our mouth and clean our hands? The napkin. Well done. Let's eat. The table is set. Baik anak-anakku semua, video apa yang baru saja anak-anak saksikan? Menata meja makan. Apakah ada urutan atau langkah-langkah menata meja makan? Ada piring, sendok, apakah ada urutannya? Ada. Kemudian apakah ada aturannya? Sendok garpu di sebelah mananya piring, sendok makan di sebelah mana? Apakah ada aturannya? Ada. Nah, sekarang kita saksikan video yang kedua. Then, today you'll try setting the table by yourself. Me? Really? Yes, I believe you can do it. Okay, I'll give it a try. These are bowls, chopsticks, spoons, cups of water, and napkins. One set for each person. We need 3 sets. Put the bowl in the center, chopsticks and spoon on the right, cup and napkin on the left. Bowl in the middle, chopsticks on the right, cup on the left. Got it. This spot is for Dad, this one's for Mom, and this one's for me. Bowl in the middle, chopsticks and spoon to the right, cup and napkin to the left. Oops, I dropped the spoon. I think I put it on the wrong side. That's okay, sweetheart. Everyone makes mistakes the first time. Just remember to clean the spoon and try again, all right? Let's fix that. There, now it's all right. Wonderful. You did it all so neatly and carefully. I'm so proud of you. Wow, you set the table so beautifully. I did, Daddy. Great job, buddy. Let's all enjoy our meal together. Nah, anak-anakku semua, video apa lagi nih tadi yang baru saja disaksikan? Makan malam. Menata meja untuk makan malam. Kemudian, apakah ada masalah yang dilakukan oleh si anak kecil tadi? Ada. Apa masalahnya? Menjatuhkan sendok. Lalu apa yang dilakukan anak kecil itu tadi setelah dia menjatuhkan sendok? Mencucinya, mengambil, mencuci, kemudian menatanya kembali sesuai arahan siapa? Ibunya ya. Sendok di sebelah mana, piring di sebelah mana, cangkir di sebelah mana, tadi sudah diberikan arahan atau langkah-langkah oleh ibunya. Nah, sekarang kita saksikan lagi video yang ketiga. Baik anak-anakku semua, setelah anak-anak menyaksikan video tadi, ada 3 video ya. Sekarang saatnya anak-anak ini menyusun langkah-langkah atau urutan masalah yang ada di atau menyelesaikan masalah yang ada di LKPD yang sudah dibagi ini. Yuk mulai mengerjakan ya. Tulis, jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggalnya hari ini. Boleh berdiskusi dengan temannya.
sendok teh gula dan air panas. Langkah 2, letakkan teh pada gelas. Langkah 3, tuangkan air panas. Langkah 4, beri gula secukupnya. Langkah 5, aduk sampai rata. Langkah 6, tunggu sampai teh jadi. Langkah 7, teh siap disajikan. Iya, terima kasih Mas Raffi. Beri tepuk tangan. Baik anak-anakku semua, siapa yang bisa mempraktekkan instruksi logis yang telah dibacakan oleh temanmu tadi? Oke, Mas Jafar, siap. Siapkan teh dulu, dimasukkan ke dalam gelas, lalu kasih gula secukupnya, terus kasih panas, lalu diudak. Tunggu tehnya jadi dulu. Oke, tepuk tangan buat Mas Jafar. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini selesai. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak semua, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Baru akan memandu dengan pertanyaan. Nah, anak-anakku, hari ini tadi kita belajar tentang apa? Membuat teh. Langkah-langkah membuat teh. Kemudian cara menanam, langkah-langkah untuk menanam bunga. Kemudian menyiapkan makanan, menyiapkan meja makan. Nah, hari ini anak-anak sudah belajar atau mempelajari atau membuat instruksi logis atau urutan. Nah, tantangan apa saat menyusun langkah-langkah tersebut? Tantangannya apa? Harus menyusun langkah-langkah dengan baik dan urut. Jika tidak urut, bisa tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk rencana pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenal pola pengulangan atau looping dalam kehidupan sehari-hari. Nah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan hamdalah.